Oke, Bapak, hari ini eh, Oke, saya peserta memang dibatasi di ruang Zoom, tapi kita kembali lagi kita berada di live streaming YouTube sekali lagi gunanya untuk menyimpan info-info penting yang nanti bisa kita putar kembali begitu. Baik, Bapak, mungkin saya langsung saja meminta Bapak untuk apa ya, mengucapkan sepatah dua patah kata sambil nanti teman-teman mungkin berinteraksi lewat YouTube dan lewat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua P3K Republik Indonesia, Mas Tenten Nur Jamil, dan pengurus semuanya, tidak lupa Pak Said dari Riau, Pak Miftahul Arifin dari Madura, dan luar biasa hari ini Mbak Indra yang telah mengatur pertemuan kita, telah mengatur acara-acara kita. Semoga niat kita baik ini selalu diberkahi Allah. Sahabat semua, bahwa kita memang hari ini disibukkan dengan persoalan antagonis, situasi-situasi yang kita memang belum mengerti sejauh mana persoalan rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional itu di bawah. Belum tuntasnya ada persoalan honorer, belum terselesainya hak-hak guru honorer untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu membawa aspirasi pembelajaran dengan harapannya untuk menjadi guru beneran dengan surat keputusannya. Dan ini kita telah didengarkan beberapa saat adanya informasi rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang ingin mengintegrasi, saudara, yaitu undang-undang sistem pendidikan 2000 tahun 2003, bagaimana undang-undang guru dosen 14 2005, bagaimana undang-undang pendidikan 12 tahun 2012 diintegrasikan menjadi satu. Inilah yang menjadi suatu harapan kita. Silakan pemerintah mau mengintegrasikan, didasikan satu. Silakan pemerintah mau mengabulkan apa yang menjadi harapannya, tetapi PGRI berharap, terutama kami yang tanggal 29 Agustus 2022 kemarin dimohon mewakili sahabat kita se-Indonesia pada rapat dengar pendapat umum Komisi 10 bersama-sama Dede Yusuf dan tim, bahwa kami terutama ingin memperjuangkan, tuntaskan guru-guru honorer, selesaikan hak-hak guru kami, jangan mengangkat sebelum yang K2 selesai, sebelum passing grade para guru honorer kami yang lulus ditugaskan. Dan yang ketiga, jangan ditempatkan yang di luar formasi, di luar kabupaten kota, apalagi ditempatkan di luar provinsi. Kemudian kami berkeinginan kepada DPR RI menjadi satu kekuatan agar honorer semua ini diberikan fasilitas yang berupa gaji sesuai undang-undang, tunjangan kalau bisa kita perjuangkan sesuai undang-undang, bahkan kalau bisa menjadi punya harapan pensiun. Bahkan kami berkeinginan PGRI saat itu agar DPR memperjuangkan kepada Mendikbud, pemerintah, Menpan RB, dan BKN agar walaupun dengan sistem atau struktur serta aturan yang belum mengikat untuk menjadikan ASN sehingga haknya yang sama. Karena selama sekian puluh tahun sahabat-sahabat honorer tidak diperhatikan, dengan leluasa berjuang ikhlas dia membangun bangsa, mengajar tanpa hak-hak dan gaji yang memadai, para guru kami telah melakukan yang terbaik. Maka alhamdulillah kami sampaikan Mas Teten Nur Jamil dan Mbak Indra semua, terutama
Dik Wasir dari Lamongan adalah adik saya, sahabat saya yang telah berjuang begitu gigih di mana mereka berada, di mana mereka menempatkan diri selalu berbuat untuk saudara-saudaranya honorer. Sehingga Selamat Lamongan menjadi media komunikasi kami, apa yang harus dilakukan menjadikan satu kekuatan yang utuh. Kemudian kembali saudara kepada rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang hari ini disampaikan. Memang mestinya menjadi pelopor pembuatan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan ini adalah hak DPR. Mestinya yang dulu-dulu DPR RI yang telah mengomandani dengan timnya. Tetapi kami berterima kasih Mendikbud mengawali dengan sosialisasi hari ini. Mendikbud telah membentuk tim, hanya kami berkeinginan agar yang menjadi pelopor dalam edukasi, menjadi pelopor sistem yang harus dibangun oleh kita. Saya kepingin adalah PGRI ada menjadi tim prioritas, baik nanti akan melibatkan sahabat kita aspirasi dari posisi yang namanya P3K atau nanti dewannya atau pengurus besarnya atau mungkin forum yang lain yang semuanya adalah dari dunia pendidikan. Saudara, pendidikan adalah hal yang paling fundamental. Pendidikan adalah sangat menjadikan suatu penting. Maka kita melihat rancangan sistem undang-undang yang kemarin dilihat versi April, ternyata pasal untuk rancangan Undang-Undang Guru Dosen 14/2005 di situ masih termaktub bahwa tunjangan guru, profesi, daerah terpencil, serta tunjangan profesi dosen adalah masih melekat dengan hak-haknya. Masih ada pada pasal 127 itu versi pada Agustus sudah tidak ada lagi. Hanya pada waktu kita bertanyakan, dari Mendikbud menjawab bahwa nanti akan diletakkan pada peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sahabat semua, PGRI hanya curiga, PGRI hanya kekhawatiran kalau toh persoalan itu terjadi. Kita melihat rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan belum ada uji publik yang signifikan. Organisasi profesi banyak yang ada terjadi hari ini, problemnya tidak dilipatkan, tidak diajak, tidak disatukan tim lebih jauh. Sehingga problem itulah yang menjadi masalah, sehingga organisasi profesi guru yang dipelopori PGRI melakukan koordinasi, dan kemarin PGRI Jawa Timur dilakukan untuk mediasi agar info-info baik honorer dan harapan-harapan para guru ke depan untuk menjadi satu kekuatan yang secara real. Kemudian naskah akademiknya kita melihat sejauh mana. Pada saat itu kita hanya diberikan waktu 10-15 menit pada waktu Kementerian Mendikbud melakukan koordinasi dengan kita. Waktu itu relatif pendek yang tidak akan bisa menyempurnakan hasil sistem pendidikan nasional. Sahabat semua, PGRI hanya beringin hak-hak yang ada tetap tercantum, bahkan harus lebih, karena guru berat sekali dalam tugas-tugas yang hari ini dengan globalisasi, maka kita harus berjuang dalam penyusunan naskah yang akan datang lebih diperhatikan, sehingga saudara punya hak yang sama dengan pegawai negeri yang lain. Terima kasih sahabat semua, itu yang kami sampaikan sebagai pengantar. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih, monggo kita berkelakar, bersilaturahmi untuk ngomong-ngomong tentang masa depan guru, pada masa depan saudara, karena saudara adalah piawi-piawi yang masih muda, sehingga saudaralah penentu masa depan. Saudaralah yang akan menjadi jabat di instansi apapun, di dinas, di cabang dinas, di provinsi, di pemerintahan,
hanya karena saudaralah kami percayakan penuh, sehingga untuk dilakukan pembelajaran lebih baik, semoga saudara semua menjadi karir-karir yang hebat, membawa perubahan Indonesia di dunia pendidikannya. Selamat berjuang saudara. Mbak Indra, lanjutkan di Ahmad Wasiran untuk diteruskan. Kami cukupi, monggo kita diskusi setelah Mas Teten mungkin berharap menyampaikan pernyataan-pernyataan. Dan sekali lagi mohon maaf, pada waktu di Komisi 10 tanggal 29 Agustus DPR setelah ada keluhan PGRI Jawa Timur dan yang mendampingi kami dari Forum Honorer, DPR RI menyanggupi, mengiyakan, satu akan menuntaskan, menyampaikan kepada pemerintah untuk diangkatnya 1.000 lebih dari honorer untuk menjadi baku. Yang kedua, untuk menunda rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan insya Allah akan dibahas akhir 2023 PGRI dilibatkan di dalam. Semoga kalau nanti PGRI Jawa Timur diundang, P3K pengurusnya mulai Pak Teten dan semua kami akan sampaikan agar bareng-bareng berpikir tentang rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua PGRI Kabupaten Provinsi Jawa Timur atas sambutannya, dan sepatah dua patah kata juga mungkin harus disampaikan dari Bapak Ketua Persatuan PPK Republik Indonesia. Intinya dari penyampaian Bapak Teguh bahwa keragaman dalam wadah organisasi menjadikan kebinekaan dalam memuat perjuangan untuk membantu pemerintah dalam memuat atau membuat peraturan-peraturan yang akan lebih memihak kepada para guru atau instansi-instansi terkait yang berada di dalamnya. Mungkin itu intisari dari yang Pak Teguh sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Ketua Persatuan PPK Republik Indonesia, yaitu sebelumnya perkenalkan diri Bapak. Nama saya Indra Cahyani dari Provinsi Banten. Jadi kami bersatu dari ujung ke ujung ya Pak ya. Jawa Timur, terima kasih, ya, Jawa Barat, biasa. kemudian saya sepakat solidaritasnya ini, ya. Terima kasih. Ya, jadi kami dari pengurus lainnya juga ada yang kemudian nih ada selamat datang juga untuk Pak Nur Rambe. Beliau juga tokoh penggerak daripada perjuangan honorer Republik Indonesia. Selamat datang Pak Nur Rambe. Beliau dari mana, Pak Rambe? Pak. Kemudian dari Depok. Dari Depok Pak. Namanya kelihatannya dari ya, nanti para Papua atau NTB. Salam kenal. Nanti ya baik. Ya nanti akan ada waktu khusus untuk Pak Jalaluddin. Selamat datang kepada Ketua pada Sekretaris Umum Bapak Ahmad Wasiran. Biasa saya memanggil Pak Jalaluddin, Pak Teguh mohon maaf. Bapak Ahmad Wasiran selamat datang. Oke, untuk sekali ini nanti Bapak akan dipandu oleh Pak Nur Rambe dan Pak Ahmad Wasiran ya. Untuk berikutnya saya persilahkan dulu pada Bapak Teten, Bapak Teten Nur Jamil SAG dari Garut, Jawa Barat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata apa yang harus disampaikan dalam acara ini. Untuk Pak Teten Nur Jamil kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya, baik, dipersilakan untuk Pak Teten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita pada siang ini dalam keadaan sehat walafiat, di mana alhamdulillah ya kita bisa bertemu muka ya walaupun lewat Zoom ini. Kemudian Pak Nur Rambe, terima kasih Pak Nur Rambe ya, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Ibu Bendahara nih sudah kelihatan ya, Ibu Bendahara, Ibu Haji Anis dari Banyuwangi ini.
tentu saja sama dengan Bapak ya, dengan Pak Teguh ini. Kami ucapkan terima kasih ya kepada semua pengurus di sini. Ada Ibu Haji Anis kelihatan ya. Kemudian juga tadi ada Bang Said ya, Samsul Bahri itu dari Riau. Dan rekan-rekan yang lainnya ya, Pak Miftahul Arifin itu. Kemudian yang lainnya terima kasih juga atas silaturahmi kita walaupun lewat Zoom ini. Seperti itu. Nah itu Bapak ya, sebagai gambaran kami dari mulai berdiri sampai dengan sekarang, kami ini arahnya untuk memperjuangkan teman-teman kami, baik yang sudah ASN PPPK maupun yang belum itu. Kami dukung terus ya, dan kami pun dari mulai Juni kemarin sudah melakukan gerakan-gerakan ke pusat, dari mulai ke Kemdikbud ya. Kemudian lagi kami juga RDP sama-sama dengan Panurambe dan lain-lain, itu kami sudah mengajukan untuk revisi juga undang-undang ASN-nya yang sekiranya bisa menguntungkan atau bisa berpihak ke PPPK gitu Pak, gitu ya. Sekiranya seperti itu gitu. Terutama yang tadi Bapak sebutkan ya. Jadi kalau umpamanya ada kemungkinan untuk mendapatkan pensiun gitu umpamanya. Nah, itu pun harus tertera di undang-undang ASN yang barunya gitu, ya. Seperti itu gitu. Atau dalam bentuk apalah namanya, apakah itu JHT gitu ya. Umpamanya kalau pensiun memang dengar-dengar mau dihapuskan gitu ya, sistem pensiun itu gitu. Nah, paling tidaknya di sana sudah tertera untuk kesejahteraan masa tuanya lah gitu. Nah, itu yang paling penting bagi kami gitu. Kalau urusan perbedaan pendapat tadi sudah ya disampaikan oleh Bapak, itu wajar ya dalam kebinekaan seperti itu. Tapi tujuan akhirnya ke sana Pak, ke sana. Yang paling penting yang menguntungkan kami lah gitu. Walaupun kami sebenarnya sudah diuntungkan dengan diangkat ASN PPPK juga sebenarnya gitu. Tapi kita tetap harus yang sudah tertera pada regulasi ya. Baik itu Undang-Undang ASN maupun PP 49 2018-nya itu semuanya memang harus kita dapatkan gitu dari haknya gitu, gitu, seperti itu ya. Dan sampai saat ini regulasi turunan dari PP 49 itu masih belum lengkap itu Pak. Jadi teknis-teknis umumnya terkait dengan kenaikan golongan itu belum ada gitu. Itu mohon dukungan juga dari PGRI gitu Pak nantinya ke depannya. Jadi aturan-aturan turunan untuk P3K itu belum jelas gitu. Tentang kenaikan golongan, tentang karir gitu ya. Karir walaupun memang sudah bisa ya untuk jadi kepala sekolah itu sudah bisa. Sama dengan PNS harus lewat guru penggerak dulu gitu. Nah, gitu ya, harus masuk ke sana dulu dan bisa untuk ikut tes gitu. Tapi aturannya belum tegas gitu ya, belum jelas, belum ada aturan teknisnya gitu. Termasuk yang lainnya lah, hal-hal yang terkait dengan umpamanya tentang tadi golongan sudah ya. Pokoknya teknis-teknis yang terkait dengan dalam realisasinya itu masih simpang siur Bapak. Gitu, seperti itu. Itu saja rupanya Kang untuk yang kami jelaskan sebagai awal dulu ya, nanti insya Allah kita sama-sama untuk berdiskusi saja ya, baik dengan kami atau dengan teman-teman yang lain, Pak Nurambe ya, silakan nanti Pak Ahmad Jalaluddin juga teman-teman yang lain untuk saling kita sharing saja di sini dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kita, khususnya guru gitu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga nanti ada jalan keluar bagi kita semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya saya selaku host dalam pembukaan acara bincang atau telaah RUU Sisdiknas bersama Persatuan PPK Republik Indonesia dan PGRI. Saya serahkan kepada Bapak Ahmad Wasiran selaku
Sekretaris Umum PPK Republik Indonesia yang berada di Jawa Timur Lamongan, dan kepada Bapak Nur Rambe, SPD dari selaku Seksi Hukum dari Persatuan PPK Republik Indonesia yang berada di Depok. Kami persilahkan kepada Bapak Nur Rambe dan Bapak Ahmad Wasiran untuk memandu acara telaah RUU Sikdiknas 2022. Silakan Pak Wasiran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Haji Teguh selaku Ketua PGRI Jawa Timur sekaligus narasumber pada kesempatan Zoom kali ini terkait tentang telaah rancangan Undang-Undang Sikdiknas tahun 2022. Yang kami hormati juga Saudara Ketua Bapak Teten Nur Jamil, Ketua P3K Nasional, juga teman-teman semuanya yang tergabung di dalam Zoom ini. Dan juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Teguh bahwa organisasi kita ini adalah berinduk kepada Korpri yang beraliansi dengan PGRI secara profesional, ya. Jadi ada juga kita berafiliasi dengan perawat. Jadi PPNI itu. Jadi perawat nasional itu kita juga beraliansi karena P3K di tahun 2019 kemarin itu melahirkan P3K guru dan juga melahirkan P3K kesehatan, juga melahirkan P3K pertanian, sehingga organisasi induk itu bagian daripada afiliasi kita semua. Kayaknya nanti aja dulu. Oke, kami beri kesempatan dulu untuk mungkin Pak Nur Rambe menyampaikan. Kami persilakan Pak Nur Rambe. Baik, terima kasih Pak Wasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Haji Teguh, Ketua PGRI Jawa Timur. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Rambe dari Pak Rambe. Depok. Dari Depok, Pak. Ya, kemudian saya hormati Bapak Ketum, Pak Teten. Maaf, tadi saya terlambat, masih ada jam mengajar, jadi saya belum tahu persis apa yang disampaikan Pak Teguh, tapi saya yakin Pak Teguh pasti menyampaikan dengan baik. Saya rasa teman-teman akan dapat menarik kesimpulan. Ya, insya Allah sih, saya berpikir yang disampaikan Pak Teguh, yakin saya itu nanti tunjangan itu tidak akan hilang, gitu ya Pak ya? Iya. Insya Allah ya Pak, kita berjuang sama-sama. Dan sampai wajib diangkat Pak Rambe. Sudah Pak, saya sudah PPPK Pak. Oh ya. Saya sudah PPPK. Jadi angkat kepala sekolah. Oh amin. Tapi saya nggak minat tuh Pak. Itu bercanda Pak, bercanda. Baik, jadi pandangan umum dari saya Pak, dan mungkin saya perlu menanyakan lagi dan meminta penjelasan lagi, mohon maaf ini karena keterlambatan saya. Jadi di dalam revisi Undang-Undang ASN di edisi Agustus 2022 itu kemarin saya sempat baca, itu ternyata tidak hilang ya Pak. Bapak Ibu juga sebagai ini yang ada dalam grup Zoom ini dan di link YouTube, saya lihat di sana di aturan peralihan itu tidak hilang ternyata ya, ada di aturan peralihannya. Jadi mudah-mudahan ini baik untuk kedepannya gitu kan. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan saya,
bagi Bapak Teguh mungkin sekaligus nanya ini ya Pak ya. Itu ada sekaligus dua undang-undang yang akan dicabut jika Sisdiknas itu diterbitkan gitu Pak. Benar nggak seperti itu kira-kira Pak? Betul. Jadi Undang-Undang 14 2005, Undang-Undang Sisi Pendidikan, Undang-Undang Dosen Guru, kemudian Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi nanti akan diintegrasi pada sistem pendidikan nasional pembaruan dari 2003. Baik Pak, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Jadi kan kita bisa menyimpulkan nih, karena sebab artinya gini, Sisdiknas itu adalah kumpulan dari dua undang-undang yang dicabut. Nah, saya berpikiran begini, kenapa itu dimasukkan dalam aturan peralihan? Karena aturan peralihan itu adalah untuk jangan sampai di undang-undang yang dicabut itu merugikan masyarakat. Itu yang kenapa disebutkan dimasukkan dalam aturan peralihan. Artinya ini cukup baik untuk kita lah, mudah-mudahan. Sepanjang itu tidak dihilangkan di dalam undang-undang tersebut, saya rasa itu baik ya Pak ya, Pak Teguh ya, buat kita ya. Mungkin itu yang artinya ke depan harapan kita kan jangan sampai itu tidak ada. Kan begitu. Kalau tidak ada kacau kita, kan begitu ya. Kacau kita. Itu mungkin pandangan umum saja. Nanti mungkin Bapak Teguh bisa menjelaskan ulang kepada teman-teman khususnya yang masih terlambat datang, yang terlambat masuk. Ini nanti untuk dipertegas lagi mungkin Pak untuk menenangkan hati gitu Pak. Ya Pak Teguh, untuk menenangkan hati. Artinya kita banyak nih yang terlambat. Baik, itu saja mungkin pandangan dari saya, dan yang nanti yang ingin berdiskusi nanti kalau saya bicara itu. Mumpung ada Pak Teguh, kita berharap narasumber ini bisa akan banyak tahu. Kemarin ikut dalam Komisi 10 RDPU itu membawa kita berharap ada penjelasan-penjelasan yang selama ini kita khawatirkan. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan, dan nanti kita akan berdiskusi sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain, Mbak. Uswatun. Ya, siap. Saya persilakan Bu Uswatun sudah mempersiapkan. Ya, oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Jawa Timur, dan yang kami hormati Bapak Ketua Umum P3K RI serta rekan-rekanku sekalian, Bapak Ibu pengurus P3K RI. Sehingga insya Allah nanti bersama-sama Pak Teguh secara pribadi sangat apresiasi terbentuknya P3K ini, walaupun mungkin Ketua PGRI yang lain tidak sepaham, tetapi saya secara pribadi mengapresiasi, dan perbedaan itu akan menjadi lebih manfaat. Banyak yang berpikir berjuang, insya Allah hasilnya lebih abdol, dan situasi kemaslahatan persaudaraan kita makin lebih dekat karena saling-saling berjuang masing-masing dengan forumnya dan organisasi masing-masing, tetapi tujuannya adalah memperjuangkan hak-hak guru, mendidik yang baik, melestarikan pembelajaran ini lebih maju. Permintaan kami, Bah, untuk pribadi kami, kalau bisa PGRI untuk mengkokohkan atau mengikrarkan PPPK ini menjadi pionir di Indonesia untuk organisasi kita semua. Terima kasih, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan D. Ahmad Pasiran untuk hal-hal yang lain. Mungkin ada kesimpulan di samping D. Anis, ada yang lain? Satu lagi. Dari saya, Pak. Ya, Pak Rambe. Maaf Bapak, Pak Nur Rambe. Ya. Bapak yang memimpin acara ini loh, atau yang memandu maksudnya, Bapak yang memandu acara ini. Saya persilakan Pak Nur Rambe. Ya. Jadi saya ya Bu. Baik, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh dilihat juga itu dari komen teman-teman yang di live streaming YouTube sudah ada yang masuk. Jadi nanti biar nanti Bapak ikut disampaikan oleh Pak Nur Rambe ke Pak Teguh ya. Silakan. Baik. Pak Nur Rambe memandu acaranya. Jadi saya memandu.
Oke, baik. Baik, terima kasih. Izin untuk yang kedua kali Pak Teguh Ya, dan teman-teman monggo. sekalian, saya selaku seksi hukum di PPPKRI menyampaikan kepada Pak Teguh terima kasih atas respon baiknya. Bagaimanapun juga kami adalah umumnya adalah bagian dari guru, PGRI, Pak. Hanya beberapa teman-teman yang dari PPL Pertanian dan Kesehatan. Kemudian di teman-teman kami ini dari PPPK ini berharap besar juga kepada PGRI kalau bisa nanti kerjasama kita Pak bareng-bareng. Kebetulan Menpan yang baru ini kan dari Banyuwangi, Pak. Ini kesempatan Ya, nanti baik. kita berharap. Ya. Nah, kita kesempatan baik Pak untuk kita, biasanya orang-orang baru itu senang sekali diketemuin gitu Pak. Yang nanti tak bersurat nanti, kita ya untuk ketemu beliau. Ya, siap. Terima kasih Pak. Itu harapan kami supaya nanti yang abu-abu tadi bisa menjadi lebih nanti luas. P3K tak libatkan forum honorer PGRI seluruh Indonesia yang mewakili ketemu beliau. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih dukungannya. Jadi bagaimanapun juga kami adalah bagian dari aparatur sipil negara yang sekarang posisinya masih abu-abu Pak. Dikatakan abu-abu itu adalah boleh jadi kepala dinas, setingkat kepala dinas, tapi teknisnya seperti apa kami nggak ngerti. Boleh jadi kepala sekolah, teknisnya harus lewat penggerak. Guru penggerak. Sementara PPPK itu umumnya itu sudah di atas 50 tahun Pak. Nggak mungkin jadi guru penggerak. Paling bisanya menjadi pengajar penggerak. Dan itu pun tidak lulus-lulus kayak saya. Artinya kesempatan untuk mendapatkan itu, ya kesempatan untuk mendapatkan itu mungkin bisa dilonggarkan lagi gitu Pak ya. Mungkin bisa dilonggarkan lagi. Tidak harus melalui itu karena bagaimanapun ya seperti kata salah satu teman kami tadi, kalau untuk melalui semua itu syaratnya juga nggak cukup. Gitu Pak, udah nggak cukup. Jadi artinya ini ya kami kembali lagi kepada PGRI, mudah-mudahan nanti PGRI bisa merangkul kami dan bergabung kepada Menpan RI setelah Signas ini nanti kemungkinan siapa tahu nanti ada hal longgar dari peraturan pemerintahnya gitu Pak. Ya kita pendekatanlah ke menterinya gitu Pak ya. Nah kemudian ya terima kasih Pak Rambi. Insya Allah nanti kita lakukan untuk bersurat pada Menpan RB yang baru sehingga kita bisa diterima oleh beliaunya. Nanti beberapa permohonan untuk kita seleksikan untuk bersama-sama untuk menyampaikan yang termasuk guru penggerak, kemudian usia kepala sekolah, pengawas itu memang itu ranahnya Mendikbud. Semoga Mendikbud juga akan lebih paham bersama-sama Menpan RB. Kita akan usul kedua-duanya baik Mendikbud juga Menpan RB sehingga menjadi satu kekuatan yang tersendiri dari permohonan PGRI sehingga beberapa item karir itu terjadi pada guru-guru yang senior seperti Pak Rambi sehingga tidak terlambat tetapi ada manfaat dan ada tempat yang seperti harapannya. Ya, boleh disimpulkan oleh Pak Rambi terus kita tutup Pak Rambi. Baik Pak, kalau begitu di YouTube juga saya lihat ini tidak ada pertanyaan yang begitu mendetail, jadi artinya kita simpulkan saja Pak. Simpulan dari saya, walaupun tidak lengkap tadi saya ikuti, saya yakin Pak Teguh sudah menyampaikan dengan baik, teman-teman sudah menerimanya dengan baik. Jadi kesimpulan hari ini adalah PPPK adalah bagian daripada PGRI. Itu intinya yang pertama. Yang kedua, PPPK jangan ada kotak-kotak seperti tenaga honorer dulu yang kita rasakan. Tidak ada kotak-kotak seperti honorer dulu. Angkatan pertama 2019, angkatan kedua 2021, angkatan yang selanjutnya ini 2022, ini jangan memisahkan diri. Kepada teman-teman seluruh PPK, satu organisasi saja, yaitu PPPK RI yang di bawah naungan PGRI dan Polri. Itu yang harus kita pegang kepada teman-teman. Dan satu lagi,
jangan sebutkan lagi, ini untuk teman-teman ya khususnya ya, yang PPPK, jangan pernah menyebutkan P3K. P3K itu sudah milik kotak obat. Ya, jadi tidak lagi kita khususnya yang ASN PPPK jangan lagi pernah menyebutkan P3K. Biarkan saja tulisannya P3K. Biarkan saja orang lain yang menyebutkan P3K. Kita sebagai ASN PPPK jangan menyebutkan P3K kapanpun. Kitalah yang memperjuangkannya, kitalah yang mendirikannya, karena angkatan pertama itu angkatan yang luar biasa berdarah-darah. SK-nya itu diterima 1 tahun 8 bulan. Jadi yang sekarang angkatan baru sekarang langsung dapat SK, langsung dapat gaji. Kalau kita lama sekali. Ya oleh karena itu yang PPPK yang baru sekarang mari bergabung sama-sama. Dan kepada PGRI terima kasih banyak Pak atas segala bantuannya, atas segala masukannya, atas segala dedikasinya untuk kami bagaimanapun kami adalah bagian dari PGRI. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Rambe atas kesimpulannya. Jadi sekali lagi P3K bagian dari PGRI, perjuangan P3K atau PPPK juga jangan terkotak-kotak